Salam jumpa sahabat Lintas Pemilih TV, saluran komunikasi, hiburan, dan edukasi terdepan dan terpercaya. Kali ini kami akan kembali mengulas petuah-petuah menarik yang dapat menjadi pedoman dalam hidup kita. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Pemilih TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan info, hiburan, dan petuah menarik. Dan kali ini kami akan mengulas tentang biasakan dirimu meminta maaf. Saya mengajukan pertanyaan yang sangat terus terang kepada seorang kenalan. Pertanyaannya, berapa sering suamimu berkata, "Aku minta maaf"? Jawaban kenalan kami itu menegaskan pentingnya memasukkan niat ini ke buku ini, di mana dia menjawab, "Kamu bercanda ya?" Ternyata suaminya tidak pernah meminta maaf. Menurut si istri itu benar, walaupun jelas-jelas suaminya bersalah. Ini yang membuatnya sedih. Suaminya suka bicara kasar, tidak berperasaan, dan kadang mengeluarkan kata-kata yang melecehkannya. Saya begitu terkejut. Dilihat dari penampilan suaminya, tampaknya orang yang sangat menyenangkan. Saya menduga-duga apakah situasi mereka unik. Karena itu saya mulai bertanya ke sana dan kemari. Saya menanyai ratusan orang dari seluruh pelosok negeri ini. Saya terkejut karena tidak semua, tetapi kebanyakan orang yang saya tanya ini juga melaporkan bahwa kata-kata atau ucapan maaf sangat jarang diucapkan, atau bahkan sama sekali tidak pernah diucapkan dalam hubungan keluarga mereka. Lebih dari itu, ternyata bahkan mereka yang mengatakan "aku minta maaf" sering mengucapkan sambil bergumam atau menggerutu tanpa ketulusan sama sekali. Saya tidak tahu mengapa demikian. Apakah karena harga diri yang terlalu tinggi, ego yang kaku, kurang mawas diri, tidak mampu melihat diri sendiri sebagai salah satu penyebab timbulnya masalah, atau kombinasi dari hal-hal itu? Apapun alasannya, saya tahu bahwa itu keliru. Meminta maaf dalam situasi yang tepat sungguh merupakan tindakan yang menyembuhkan luka dan dapat melestarikan hubungan. Bagi yang meminta maaf, itu bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Tindakan itu akan menjernihkan suasana dan membuka pintu ke arah pemberian maaf dan sebuah awal yang baru. Tindakan itu mendatangkan kepercayaan, integritas, dan kerendahan hati dalam sebuah hubungan. 3 kualitas paling indah yang bisa saling diberikan oleh 2 orang yang sangat saling mencintai. Untunglah kami tidak punya banyak masalah besar yang membuat kami harus saling meminta maaf. Tetapi ada saat-saat ketika saya harus meminta maaf kepada Chris
dan menjelaskan apa yang telah saya lakukan. Tapi bahkan ketika situasi mungkin akan mengundang reaksi yang serba tidak pasti, permintaan maaf terbukti bisa menjadi katalisator yang mampu membuat hubungan kami berkembang baik dan memberi kami kesempatan untuk mendiskusikan hal-hal yang menyakitkan. Tidak ada satu hubungan yang unik. Wawasan kita akan terbuka bila kita bicara dengan pasangan yang dengan tulus saling mengucapkan "aku minta maaf" pada saat yang tepat. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa dalam banyak kejadian, kesalahan yang menimbulkan keinginan untuk meminta maaf memang layak dimaafkan, dan bahwa permintaan serta pemberian maaf semakin mempererat hubungan mereka. Sebagai contoh, Deborah telah bertahun-tahun menggunakan kartu kreditnya secara boros, sampai akhirnya dia dan suaminya terjebak dalam masalah keuangan yang sangat besar. Suaminya dengan sangat marah setiap kali mereka mencoba mendiskusikan masalah itu. Deborah selalu bersikap defensif atau paling-paling berkata bahwa dia akan membereskannya. Saya bertanya kepadanya, apakah dia sadar betapa cemas dan sakit hatinya dan gara-gara perbuatannya? Dia bilang dia sadar, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika saya menyarankan agar dia meminta maaf dengan tulus dan mengajak dan mendiskusikan permasalahan itu, jelas dia merasa tidak enak. Kemudian sambil menangis dia berkata bahwa dia sangat malu dan tidak berani melakukannya. Tetapi dia berjanji akan mencobanya. Ketika saya bertemu suami Deborah, dia tampak lebih gembira dibandingkan sebelumnya. Ternyata suami Deborah merasa lebih sakit hati karena Deborah tidak mau meminta maaf. Bukan semata-mata karena sikap boros istrinya. Katanya, kesediaan Deborah untuk meminta maaf dan menyatakan penyesalannya telah membuka pintu ke arah komunikasi yang tidak defensif dan lebih mendalam, termasuk keputusan mereka bersama-sama untuk berkonsultasi dengan seorang terapis. Tidak peduli apakah itu tentang masalah besar atau tentang masalah kecil sehari-hari, mengucapkan kata-kata "aku minta maaf" biasanya akan menguntungkan Anda. Ini adalah salah satu frase yang selalu sangat penting yang harus Anda biasakan dalam hubungan Anda dengan pasangan Anda. Biasakan dirimu mengatakan "aku minta maaf".